Oke, etika. Sebenarnya kebajikan tadi bagian dari etika, cuma perlu tak kutip sedikit. Itu fase yang penting. Gimana caranya bikin dunia ini seimbang dan harmonis. Yang pertama, terhadap orang yang berbuat baik padaku, aku seorang baik. Terhadap yang berbuat tidak baik kepadaku, aku tetap seorang baik. Sehingga seluruhnya menjadi baik. Terhadap yang jujur padaku, aku seorang jujur. Terhadap yang tidak jujur kepadaku, aku tetap seorang jujur. Sehingga seluruhnya menjadi jujur. Jadi berbuat baik, berbuat jujur itu tidak boleh bersyarat. Harus jujur ya jujur, baik ya baik. Tidak boleh kalau kamu baik padaku ya aku baik padamu, tapi kalau kamu curang ya aku curang. Nah, itu namanya bukan berbuat baik, tapi dagang. Kamu minta balasan yang sama. Tidak, berbuat baik bukan transaksi. Kamu kemarin ngomong jelek tentang aku kan, sekarang aku cuek padamu lah. Nah, itu namanya transaksi. Kamu ngomong jelek atau ngomong baik, tetap aku akan baik padamu. Itu etika. Kalau enggak, yang terjadi dagang. Nanti bales-balesan terus. Kamu kemarin ngomong jelek, sekarang aku nggak mau ngomong padamu. Kamu nggak mau ngomong, nggak paten, aku juga nggak mau teman sama kamu. Terus akan ada rangkaian perbuatan jelek pada akhirnya. Nanti akhirnya kayak film India. Simbahnya balas dendam bapaknya, bapaknya balas dendam anaknya, anaknya yang balas dendam cucunya. Nggak selesai-selesai. Kalau ada orang tidak jujur, terus kamu tidak jujur, yang selanjutnya pasti tidak jujur juga. Kebohongan, yang selanjutnya pasti kebohongan lagi. Maka biar seluruhnya jadi jujur, biar seluruhnya jadi baik, kebaikan dan kejujuranmu harus tanpa syarat. Nah, itu baru disebut orang baik, baru disebut perilaku yang etis, etika. Oke, selanjutnya. Ini yang tadi cabang populer. Yang fisik, tadi kan ngurusi yang batin. Yang fisik, kalau katanya tahu, kuncinya energi fisik itu ada pada namanya Qi. Qi itu manifestasinya ada pada nafas, udara. Itu jadi dirimu itu selain fisik yang bisa disentuh, ada medan energi namanya Qi. Dan ini harus seimbang. Mana bagian tubuhmu yang sakit, itu pasti di situ medan energinya nggak seimbang. Harus diseimbangkan. Makanya kalau sehari ini kan ada cabang-cabang pengelolaan Qi, ada model Reiki, ada model yoga, ada model meditasi. Itu sebenarnya ngopeni yang fisiknya. Jadi selain medan jasmaniah, jasad, materi, dalam diri kita ada sisi-sisi energi. Bagi yang gampang sakit, gampang masuk angin, diperkuat energinya. Pakai gaya kita sendiri, nggak harus pakai kayak Jet Li itu. Atau kayak Jet Li kan modelnya. Enggak, ritualnya pakai milik kita sendiri, tapi tetap untuk memperkuat medan energi. Kalau di sana punya meditasi kan kita punya tahajud, kita punya tafakkur, kita punya muhasabah. Kalau tidak percaya, sekali-sekali ya kamu, kalau kedinginan, misalnya lupa bawa jaket, yang paling simpel adalah tarik nafas, tahan nafas beberapa lama, keluarkan pelan-pelan, nanti badanmu mesti hangat. Coba aja kalau nggak percaya. Kalau kamu sedang ringkih, sedang flu, sekali-sekali lakukan itu. Biar tubuhmu hangat. Nggak langsung sembuh, masih latihan. Tapi ya nggak apa-apa, jajal.
Terus ya kayak tadi, itu secara fisik. Kalau secara mental, orang menyebutnya meditasi. Kamu nggak perlu belajar teori meditasi jelimet. Cari tempat yang tenang, yang sepi. Terus jangan mikir apa-apa. Kalau nggak bisa jangan mikir apa-apa. Awalnya adalah pikirkan segalanya yang ingin kamu pikir. Kalau sudah capek, pasti kamu nggak mikir apa-apa. Iya, dan kamu akan masuk ke tenang. Biasanya kan kamu, saya nggak mikir, malah keluar semua yang ingin dipikir. Mending keluarkan semua justru yang ingin kamu pikir sampai sudahlah, nggak penting, terus bersih. Tenang. Sekali-sekali untuk membersihkan, kan isinya macam-macam tuh di kepalamu itu. Sekali-sekali dibersihkan, dibikin tenang. Harus ada momen, entah seminggu sekali kamu nyari momen khusus untuk dirimu sendiri tenang, baik secara fisik maupun secara batin. Biar kondusif. Agama kan ngasih banyak celah untuk melakukan itu. Meskipun jarang kita manfaatkan. Kalau bisa bangun malam kan kamu lebih milih gitaran dan nonton sepak bola. Nambah perkara lagi kan itu. Karena pinginnya tenang malah jagoannya kalah, tambah sumpek. Jadi paginya mesti berpengaruh itu kan. Nggak bisa ceria. Tapi lakukan sekali-sekali. Biar medan energi kita agak bersih. Karena pikiran itu kan semacam sinyal ke dalam tubuh. Dan sinyal itu kan bahasa hari ini kan daya yang sifatnya energi. Maka pikiranmu kadang-kadang harus dibersihkan, dikatarsis. Yang tidak penting dibuang. Kadang-kadang seolah-olah kamu itu banyak masalah, tapi begitu kamu pikir beneran, apa iya sih itu masalah? Atau seandainya nggak tak pikir kan nggak apa-apa tuh, itu kadang-kadang gitu. Cuma karena kamu nggak sadar seolah-olah itu bebanmu semua. Padahal enggak lah, itu mungkin nggak segitunya jadi masalahmu. Nah, itu G. Oke, dari semua yang di atas yang tak jelasin tadi, maka prinsip hidupnya tahu, kalau mau dirumuskan, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiduplah secara simplicity, sederhana, tidak berlebihan dalam hal apapun. Sederhana itu, kalau dengan 2 cukup, ya jangan 3. Kalau gelas kecil cukup, ya jangan minum gelas besar. Itu sederhana. Kalau teh saja cukup, ya jangan 2 gelas. Air putihnya buat kamu aja. Makanya gak pernah tak senggol. Daripada bekasku nanti gak ada yang mau minum. Mending masih utuh kan masih ada yang mau minum. Oke, itu sederhana. Terus yang kedua, peduli pada sesama, sensitif tadi. Karena kebajikan diawali dari kepedulian pada sesama. Yang ketiga, fleksibel. Hidup alami itu hidup yang tidak kaku. Adaptif, selalu bisa memposisikan diri secara tepat di tengah lingkunganmu, baik lingkungan yang hidup maupun lingkungan benda mati. Tidak kaku. Orang kaku itu kan susah untuk adaptasi terhadap sekelilingnya. Maka fleksibel. Fleksibel itu kalau bahasa Indonesianya lentur. Lentur itu kalau bahasa Arabnya latif. Makanya Al-Quran itu kata-kata paling tengah yang diwarna merah itu falyatalattof. Maka lenturlah, biar kamu selamat. Orang yang tidak lentur tidak bisa selamat. Kalau harus selalu A sama dengan A, pada gilirannya kamu akan ketabrak sesuatu. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang tidak mengizinkan A. Kamu harus lentur. Lentur itu ya ngerti kapan harus ngomong, kapan harus diem, kapan harus marah, kapan harus sabar. Itu lentur. Yang keempat, independence. Tidak tergantung, mandiri. Yang kelima, fokus. Tidak mengumbar pikiran, berimajinasi yang tidak ada gunanya,
tajam pemahamannya, to the point, itu fokus. Yang keenam, cultivate. Hidupnya harus dalam, tidak dangkal. Dalam itu berarti hidupnya yang melakukan sesuatu harus jelas makna dan tujuannya. Tidak asal, tidak ikut-ikutan, tidak sakarepe dhewe, tidak untuk tujuan-tujuan yang tidak penting. Cultivate. Dan yang terakhir, joyous. Gembira, ceria, merayakan hidup. Hidupmu harus kamu syukuri. Orang yang tidak bersyukur tidak akan bisa menikmati hidup. Orang yang tidak bisa menikmati hidup tidak akan bisa bersyukur. Orang yang tidak bersyukur hidupnya tidak akan senang. Orang yang tidak senang tidak akan tenang. Maka cerialah, nikmatilah hidup, rayakan hidupmu. Anggaplah hidupmu itu yang paling bahagia. Yang lain juga sama-sama bahagianya. Dan kamu ingin membagi kebahagiaanmu pada orang lain. Itu prinsipnya tahu. Jangan suka merengut. Jangan suka kalau berkeluh kesah. Hidupmu itu tidak ada yang perlu dikeluhkan satu pun. Semuanya indah. Kalau ada yang menurutmu nggak indah, itu sebenarnya satu step untuk menuju keindahan yang mungkin kamu belum sadar. Ada skenario selanjutnya, itu belum the end. Jadi kalau kamu nilaimu kok jeblok, itu filmnya masih separuh, belum the end, masih panjang, tenang aja. Lakon itu kan harus kalah dulu. Iya, jadi tenang aja, gak usah takut. Rayakan terus hidupmu, nikmati terus hidupmu, senyum terus. Oke, jadi itu prinsipnya hidup tahu. Khas timur kan. Kalau hidupmu gaya kayak gini, kamu akan tenang, tidak kemerungsung, ceria terus, bersyukur terus, husnudzon terus, tidak gampang suudzon pada apapun. Itu gaya tahu.